Selamat mendengarkan podcast ini. Tuhan Yesus berkata bahwa ada saat di mana Tuhan akan menciptakan ulang segala sesuatu. Namanya palingenesia. Diciptakan ulang atau diciptakan kembali. Kata palingenesia ini di dalam Kisah Rasul disebut sebagai the times of restitution of all things. Dalam pernyataan ini ditunjukkan adanya masa di mana Tuhan memulihkan segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan di Kisah Rasul 3:21 itu bahwa Tuhan Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Waduh, ini pasti saudara. Pernyataan ini ditunjukkan adanya suatu masa di mana Tuhan hendak memulihkan segala sesuatu. Perhatikan pernyataan ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu kala. Dari zaman dulu kala juga nabi-nabinya sudah memiliki pengharapan adanya dunia lain yang lebih baik. Kalimat penciptaan kembali atau penciptaan ulang ini menunjukkan saudara bahwa dunia yang akan datang yang diciptakan ulang atau yang direnovasi, yang direstorasi itu bukan dunia dengan alam yang berbeda dengan bumi kita. Keadaan bumi atau kesempurnaan bumi yang pernah diciptakan oleh Logos Tuhan kita Yesus Kristus bersama Bapa yang ditulis dalam kitab Kejadian akan diciptakan ulang atau dihadirkan kembali di dunia yang akan datang. Dan demonstrasi itu betapa indahnya. Jadi Bapak Ibu hari ini yang merasa gagal bisnis, gagal ekonomi, Anda nggak punya apa-apa atau bahkan tidak punya siapa-siapa, ada pemulihan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang sudah lanjut umur, yang sudah sakit-sakitan, yang tidak rasa hidup, yang hidup terasa tidak hidup, ada pemulihan segala sesuatu. Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ini berarti bahwa ketika Tuhan Yesus bertahta di tahta kemuliaannya, pada saat itulah nubuatan tentang pemulihan segala sesuatu digenapi. Dan ini sebenarnya menunjuk pada apa yang ditulis di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, yaitu penyerahan kekuasaan dari Bapa kepada Tuhan Yesus. Jadi Daniel mendapatkan penglihatan saudara, ada yang lanjut usia memberikan kekuasaan kepada anak manusia. Suka tidak suka harus dikatakan bahwa Tuhan Yesus Allah anak tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Yang punya Allah Bapa. Dan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini kan nubuatan sebenarnya. Yang digenapi ketika Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Dan Tuhan mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua musuh dan lawan-lawan Tuhan Yesus akan ditaruh di kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melayani Raja ini, betapa hebat. Jadi kita yang mesti nyodor-nyodorin diri Saudara. Mesti kita yang nyodor-nyodorin diri. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kita yang mesti nyodor-nyodorin diri. Nah, yang kita selama ini lihat justru bagaimana kita memanfaatkan Tuhan. Nah, terbalik ini saudaraku ya. Nah, inilah akhir dari sejarah dunia atau sejarah bumi. Pemerintahan manusia telah berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Elohim, Allah Yahweh, Allah semesta alam. Nah, peristiwa ini yaitu nubuatan yang dilihat oleh Daniel. Daniel melihat sebuah patung yang kepalanya emas, lengan dan dadanya perak, perut dan pinggangnya tembaga, pahanya besi.
Kaki dan jari-jari sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kemudian sebuah batu bergulir bukan oleh tangan manusia, menghancurkan patung tersebut. Dan batu tersebut membesar memenuhi bumi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa patung itu menunjukkan deret jalan sejarah dunia. Kepala yang dari emas itu menunjukkan kekuasaan Babel sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Sedangkan lengan perak melambangkan kerajaan Media tahun 539 sebelum Masehi. Perut dan pinggang dari tembaga menggambarkan kerajaan Yunani tahun 331 sebelum Masehi. Ini pemerintahan Alexander Agung, ya, Alexander the Great. Paha, ini kanan dan kiri, dari besi, menggambarkan Romawi Barat dan Romawi Timur tahun 64 sebelum Masehi. Dan terakhir kaki dan jari-jari besi dan tanah liat, gambaran negara-negara di dunia hari ini. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tadi saya sempat mention, saudara, kita ini zaman kaki, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau dulu yang paling kuat Babel, lalu kerajaan Media, lalu Yunani, Roma. Kita itu zaman besi campur tanah. Nah, kalau pemerintahan Babel diganti Media, Yunani dan seterusnya, terbukti loh, berarti besi dan tanah liat yang bercampur yang digambar oleh kaki pasti juga akan terbukti. Nah, kita tidak tahu bagaimana proses akhir zaman sebenarnya, apakah perang nuklir ataukah ada bencana. Tapi yang jelas, saudara, bahwa kita ini ada di zaman kaki ini, saudara. Nah, satu hal yang pasti bahwa Tuhan berbicara melalui sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, yang mempengaruhi manusia secara universal, dan banyak orang atau kelompok tertentu yang jumlahnya besar. Pergerakan sejarah ini merupakan suara Tuhan yang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang menyedihkan itu ketika banyak nubuat-nubuat salah. Jadi dulu bilang tahun 1982 Tuhan datang, Tuhan nggak datang. 1994 Tuhan nggak datang lagi. Tahun 2000 bahkan seorang pembicara hebat kelas Morris Cerullo, dia menubuatkan loh, tahun 2000 itu nanti akan ada chaos di mana komunikasi akan menjadi kacau karena perubahan abad itu. Pesawat terbang yang terbang akan mengalami kesulitan karena komunikasi rusak. Yang ngomong itu Morris Cerullo loh, saudara, pendeta hebat, pendeta besar. Tapi akhirnya, saudara, hari ini juga Tuhan belum datang. Karena berkali-kali ada nubuat. Kalau di Bandung itu sampai kebetulan saya ketemu orangnya, saudara. Salah satu korbannya itu yang dari Kupang, dari Indonesia bagian timur, dari Medan, dari Sumatera. Kumpul. Bukan Tuhan yang datang, saya tahu, polisi. Karena kegagalan nubuat ini membuat orang jadi tidak alert, jadi tidak waspada. Seperti kisah seorang penjaga domba yang berteriak, serigala, serigala. Lalu bapak-bapak yang sedang main kartu lari. Ternyata dia bohong. Dia ketawa, saudara. Udah, bapak-bapak yang sedang main kartu, bukan judi ya, ini ceritanya kayaknya bukan judi itu. Bapak-bapak, saya baca dalam kisah dalam bahasa Inggris, wolf gitu, serigala, serigala. Yang kedua kali bapak-bapaknya turun, enggak ada, kurang ajar tuh. Yang ketiga ada serigala beneran. Dia teriak-teriak, nggak ada yang datang. Nah, karena nubuatan-nubuatan itu loh, nubuatan-nubuatan yang salah itu, akhirnya orang tidak percaya Tuhan akan datang, tidak percaya atau kurang percaya. Semua baik-baik kok, semua running well kok.
Sampai Anda tahu nggak, orang seperti saya pun juga bisa jadi lalai gitu. Belum gitu. Ya kalau memang belum nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan datang atau kita mati, kita juga tidak tahu kapan kita mati kok, saudara. Makanya orang harus tetap berjaga-jaga, saudara. Ya. Sebagai buktinya bahwa Tuhan berbicara melalui sejarah ada dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Tentang peristiwa-peristiwa yang akan mempengaruhi dunia, misalnya Perang Dunia Pertama dan yang kedua. Lebih jelas, sebab pada waktu itu bangsa Israel mengalami aniaya yang hebat sebelum mereka menemukan kembali negaranya. Ya, Tuhan berkata bahwa pedang akan mengejar kamu dimanapun kamu berada. Mereka berkata, biarlah dosa ditanggungan atas kami. Itu orang-orang Yahudi nantang Tuhan. Saudara, 2000 tahun kira-kira mereka meninggalkan tanah airnya, saudara. Nah, saudara bisa membaca sejarah bagaimana tahun 1939 Perang Dunia Kedua selesai tahun 1945, itu 7 tahun, saudara. Dari 1945 ke 14 Mei 1948 itu Israel merdeka. 3,5 7, 3,5 itu angka-angka yang muncul di dalam sejarah, ya saudaraku. Nah, inilah pergumulan berat dari bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan, kalau tunas ara itu sudah tumbuh, aku datang. Jadi kan tahun 1948, saudara ya, generasi ini tidak berlalu, kata Tuhan, sebelum anak manusia datang. Ya. Ini kan kita mesti hati-hati menafsirkan. Kalau satu generasi kita buat paling banyak 70 tahun, itu 2000 berapa? 18, saudara. Awas, jangan bilang Pak Eras yang bilang 2018, karena aku cuma tulis begini doang, saudaraku. Mungkin ya anak-anak itu tidak ngalamin. Kalau kita zaman G30 SPKI, kita ngalamin bagaimana tiba-tiba tank-tank di depan rumah tuh. Terus kebetulan dulu rumah saya di belakang itu ada Bapergi, betul ya Bu? Bapergi ya, itu mau dibakar, saudara. Jadi saya masih ingat bagaimana orang tua saya mungkus-mungkus barang. Orang tua kita lagi beres-beres kain, suasananya menyeramkan. Dalam sekejap, dari suasana tenang-tenang tiba-tiba, waduh. Dan saya pulang sekolah, waktu itu masih SD atau apa ya, saya masih ingat, saudara, orang berkelahi di jalan bunuh-bunuhan. Saya di kota Solo kan, di kotanya loh, bukan di desanya, di kotanya itu bunuh-bunuhan, saudara. Orang juga saya nggak nangis, saya lari aja nggak nengok kanan kiri gitu. Dan biasanya yang jemput saya itu om saya itu, adiknya ibu ini, adiknya nggak jemput saya, nggak jemput, jadi nggak jemput perang. Tapi saya tahu jalan pulang, tahu saya jalan sendiri gitu. Itu suasana itu ya, nggak kebayang, saudara. Saya punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Anda kan tahu kalau kota Solo kan luar biasa, waktu G30 SPKI itu termasuk kota yang guncang gitu ya. Ya, termasuk kota yang guncang. Solo, Blitar itu kan termasuk yang wah menyeramkan. Jadi pengalaman itu dalam sekejap gitu, wah langsung berubah itu suasana jiwa dan dunia kita. Atau pada waktu saya berenang di bawah ke dalam, di bawah ombak, itu juga suasananya luar biasa, nggak kebayang. Dari senang-senang main air, langsung di bawah ombak, digulung ke dalam. Orang itu akan seperti itu loh, saudara. Jangan sampai, kata Tuhan, kedatangan Tuhan seperti jerat. Mengerti? Halo? Anda bisa paham? Kita harus setiap saat, kapan saja seandainya kita ketemu Tuhan, kita nggak takut. Kata Alkitab, kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Semalam jam 12:30 saya masih berdoa, saya menyanyi. Dan betapa berbahagianya kalau setiap hari kita membereskan diri. Kadang-kadang lupa udah pagi, Tuhan terima kasih untuk berkat yang kau berikan hari ini. Enggak kemarin Tuhan, udah pagi. Supaya kalau hari ini aku diberi Tuhan satu hari yang baru,
lembarnya aku berhiasan yang indah. Dan hanya Tuhan yang bisa lihat hiasan itu. Amin, saudara. Nah, melalui pertemuan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita masuk zaman kaki, ya. Campuran besi dan tanah, lihat. Oke, amin. Kita berjaga-jaga, saudara, ya. Kalau bapak-bapak yang sudah berumur, ya udah mesti berjaganya lebih, ya, saudaraku. Karena belum Tuhan datang menjemput kita yang datang menjemput Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Melalui segala kejadian, Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Kalau melalui peristiwa kecil saja Tuhan berbicara, apalagi melalui peristiwa besar dalam hidup ini. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa melalui peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia, Tuhan berbicara. Dan perkembangan politik dewasa ini juga merupakan suara Tuhan yang hendak disampaikan kepada manusia. Nah, harus disadari bahwa sekarang ini ada di zaman kaki. Ini adalah zaman yang benar-benar akhir. Akhir dari sebuah akhir zaman. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya. Dari dulu Alkitab sudah berbicara ini akhir zaman. Nah, ini Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Naik ke surga Tuhan Yesus. Ini peristiwa salib di sini. Sejak Tuhan naik ke surga, sejak di sini sampai Tuhan datang kembali dengan berjuta malaikat, ini namanya akhir zaman, masa ini, saudara. Jadi sejak Pentakosta, ketika Petrus mengucapkan bahasa lidah asing, ini udah nubuatan Nabi Yoel digenapi di situ, bahwa akhir zaman teruna-terunamu akan bernubuat. Sudah dikatakan zaman akhir itu sebenarnya akhir dari sejarah, bukan sejarah dunia, termasuk sejarah kerajaan surga. Surganya malaikat-malaikat, surganya Lucifer. Berapa juta tahun ini? Berapa miliar tahun ini? Sejak Lucifer memberontak, berapa miliar tahun ini diakhiri di masa ini, saudara. Dan betapa hebatnya kalau kita hidup di masa ini. Kita di akhir dari sebuah rangkaian akhir zaman. Makanya di Lukas 17, pada hari-hari terakhir, itu tidak menyangkut sini, menyangkut di sini. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Jadi kita ada di sini, Bapak Ibu. Ini jangan mengurangi kesibukan Anda bekerja, bisnis, tetap giat ya. Tapi di atas semuanya, saudara harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kita ada di akhir zaman akhir. Jangan sampai saudara takut ya. Saya pernah bertemu orang yang takut mati. Padahal itu rumah orang kaya. Takut mati. Sampai kayak orang depresi, dan saya nggak tahu bagaimana cara jelasin ke dia. Saudara harus punya satu gairah begini, kalau Tuhan datang kapan saja aku sambut. Harus sungguh-sungguh menantikan saat itu. Kita tidak boleh sampai kita takut menghadapi saat kedatangan Tuhan. Kalau kita takut, ada something wrong, saudara. Makanya kita harus menanggalkan semua ikatan atau belenggu-belenggu percintaan dunia, harus rela. Namanya di pruning, tahu di pruning ya? Dipangkas. Kadang-kadang saya tanya Tuhan, kok kasih firman saja aku mau dipangkas. Lalu kayaknya Tuhan bilang begini, kalau ngomong saja kamu gak nurut, kamu harus kugosok baru kamu ngerti. Oh gitu ya, karena saya kan tipe keras, saudara. Tipe keras. Jadi kalau cuma dengar ngomong mungkin tidak bisa meluruhkan apa-apa yang ku miliki, tapi ketika dipangkas Tuhan, digosok baru bisa. Saudara, memang sebaiknya kita cepat-cepat di finishing, saudara. Finishing. Sebab kalau Tuhan datang setiap saat, kita siap. Pasti tidak lama lagi Tuhan akan mengakhiri sejarah dunia. Setelah sejarah dunia berakhir, maka ada kerajaan yang akan memenuhi bumi atau jagat raya ini.
Kerajaan tersebut adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang akan dinyatakan secara fisik mengatasi atau melebihi semua kerajaan pemerintahan, dan pemerintahnya adalah pemerintahan kekal. It will stand forever. Itu pemerintahan yang tegak. Ini bukan kerajaan manusia, saudara. Kalau selamanya itu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Penciptaan kembali hendak menunjuk kepada sesuatu yang diperbaharui. Dalam penciptaan kembali, alam semesta, universe ini secara fisik tetap sama, tetapi langit yang kita lihat dan bumi yang kita huni ini akan lenyap. Ini pasti lenyap, pasti, saudara. Jangan berkata nanti gampang. Nah, harus kita renungkan, kita hayati sekarang supaya kita tidak ikut dalam belenggu dunia, saudara. Langit baru dan bumi baru ada di alam semesta ini, tapi kemungkinan di tata surya lain, bukan di tata surya kita. Bumi ini bagian dari alam semesta yang terletak pada galaksi, di mana terdapat matahari sebagai pusat orbitnya. Semua planet besar dan kecil mengelilingi matahari. Ini yang disebut sebagai solar system, ya, di mana matahari sebagai ibunya. Di luar ini masih terdapat galaksi-galaksi dengan miliaran planet yang tak terhitung. Jadi begini, saudara, ini ada galaksi namanya galaksi Milky Way, saudara, ya, luas, ya. Ini punya matahari ini jumlahnya 200 miliar kira-kira. Salah satu mataharinya itu kita di sini. Matahari di sini itu dikelilingi oleh planet-planet. Bumi salah satunya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya. Ini kecil banget, ya. Matahari ini satu dari 200 miliar. Yang jadi neraka, nanti kita akan baca soal neraka, ya. Kemungkinan seluruh keluarga matahari ini, atau mungkin seluruh galaksi, belum tentu, mungkin hanya di sini. Solar system ini aja sudah belum terjangkau semua ini, ya. Ini galaksi Milky Way. Di sini ada galaksi namanya Andromeda. Ada banyak galaksi lain, jumlahnya 400 miliar kira-kira. Jadi surga itu ada di alam semesta ini, tetapi bukan di planet lain, ya. Mungkin di matahari lain atau di galaksi lain. Kalau orang lihat jagat raya begitu luas, orang bisa takut loh sama Tuhan. Kita naik pesawat saja, kalau lihat awan putih gitu, wah, sepanjang mata memandang. Kalau malam hari kita di atas pesawat bisa bintang loh. Begitu jernih. Anda pernah nggak? Waktu kita lihat nengok keluar tuh malam hari itu, misalnya dari Jakarta ke Los Angeles gitu, gelap kan, tapi kalau pas langit terang, wah, itu matahari luar apa? Bintang itu matahari maksudnya, begitu banyak gitu. Kita lihat, waduh, nanti kalau di atas udara tiba-tiba bus gitu, ngek gitu, pesawatnya ngek. Aduh, kita patah nggak ya gitu. Kalau pas ada turbulence itu, ya, itu di atas itu kadang-kadang saya bunyiin ngek. Itu kan pesawat dia punya itu, ya, kabin itu ngek. Terus kita lihat luar kan, udah gitu kan, gini. Waduh, kalau patah satu gimana ya? Padahal di sana kita nggak ketemu Doraemon yang nolong kita, baling-baling bambu, ya. Itu langit itu luasnya. Penciptaan kembali menunjuk kepada suatu pembaharuan yang melibatkan alam semesta ini, di mana setelah bumi dan langit tata surya ini dihanguskan Tuhan, maka Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru. Sangat besar inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, ia pergi menyediakan tempat bagi kita, dan setelah ia menyediakan tempat, dia akan kembali dan membawa kita ke tempat di mana kita berada. Jadi kemungkinan besar bukan di bumi ini. Halo, nangkep? Nanti kita akan membaca juga pernyataan Tuhan, kerajaanku bukan berasal dari bumi ini. Pasti bukan di bumi.
aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itu nggak usah ditafsirkan, jelas. Dia akan datang jemput, bukan di sini. Amin. Bukan di sini, saudara. Tapi kalau ada orang masih mau di sini, ya terserah situ. Ya enggak apa-apa, kalau mau ya silakan, suka-suka lo dah. Udah global warming, apa masih bisa diperbaiki? Mineral bumi ini kan tarik terus. Ban saja, ban mobil nih, kalau diambil terus anginnya bisa celeng jalannya. Kan para arkeolog mengakui bahwa bumi kita itu sudah tidak stabil seperti beberapa ratus tahun yang lalu. Lah yang ban aja diambil terus bisa berubah. Tapi kalau kita lihat itu gunung es di Antartika mulai meleleh gitu, nggak menjanjikan, nggak menjanjikan. Sekarang daerah mana sih yang masih bagus coba? Kalimantan yang dulu katanya jantung dunia, sekarang jantungan, saudara. Setelah ia menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali menjemput orang percaya. Dia menjemput di awan-awan loh, dia nggak turun loh. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan dia di awan-awan loh, dia nggak turun loh. Masih bersama saya? Tapi saya nggak mau ngomong soal ini, jangan ditanya ya. Jangan ditanya soal yang ini agak riskan, saudara. Agak riskan. Jangan ditanyain soal ini. Tapi Anda tahulah ini ya. Langit baru, bumi baru bukan di bumi. Bukanlah bumi, di alam lain. Di alam ini juga, tapi bukan di bumi ini. Masih di alam semesta ini. Karena Allah itu esa. Semesta ini pun juga pasti satu, bukan dua atau lebih. Betul? Nah kan saya ngomong, kalau Allahnya banyak, ada semesta lain, ada Allah lain. Tapi yang benar ada Allah yang ini. Ada semesta cuma satu, Allahnya pasti juga satu. Nah, dengan penjelasan dalam suratnya ini menunjukkan bahwa surga tidak berada di bumi ini. Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa kerajaannya bukan berasal dari bumi. Lebih tegas lagi Tuhan mengatakan bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kalau ia sudah menyediakan tempat bagi kita, ia akan datang kembali membawa kita ke sana, supaya di mana ia berada kita pun juga ada. Pernyataan ini juga mengisyaratkan bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan di bumi. Ini nanti ada banyak data-data lain, bukan hanya ini. Ini aja sudah cukup membuka pikiran kita. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan, dia nggak turun. Udah jelas itu. Langit dan bumi yang ada sekarang ini akan lenyap. Kata lenyap ini bukan berarti hilang. Parerkomai yang memiliki beberapa pengertian. Pergi, berangkat, ke samping, di belakang, atau berlalu. Jadi kata lenyap tidak boleh diartikan hilang dan lenyap atau tidak ada lagi, tetapi bisa berarti disisihkan, aside, dilupakan atau berlalu. Alam semesta sekarang ini tetap ada, tapi dengan keadaan yang berbeda, yaitu sebagiannya khususnya bumi atau keluarga matahari kita akan menjadi lautan api. Tadi saya sudah mengatakan itu, saudara. Bumi menjadi lautan api seperti yang dikemukakan Petrus dalam suratnya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu, saya mengajak kita membayangkan ya, betul-betul bumi ini akan jadi bubur api, saudara. Segala keindahan akan lenyap, dan itu akan terjadi. Betapa sepinya dunia ini. Nanti kalau membahas soal neraka, saya menyinggung hal ini, saudara. Tidak ada kehidupan, rasio budaya, seni tidak dikembangkan. Nggak ada kenyamanan, kenikmatan.
Coba kita membayangkan itu, jangan sampai kita tuh ditinggal, nggak termasuk yang diangkat. Oleh karena itu, realitas mengenai pemulihan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka kebenaran ini tentu bukan konsep kosong. Sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan, kita sedang menyongsong momentum tersebut. Inilah yang oleh Petrus, hidup penuh pengharapan. Nah ini, sekarang dibaca deh kalau begitu. 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan keempat berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, saudara, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya jujur ngomong ya, saya dulu ya saudara, masih pengen loh punya sesuatu, ada simpenan, apa itu masih ya, kuat gitu, walaupun diem-diem. Tapi setelah mengerti kebenaran, beda saudara. Kita rela lepaskan semuanya. Seakan-akan kita itu sudah mau mati, walaupun kita masih belum mati itu. Tapi seakan-akan kita rela saudara, merdeka. Tapi gak jadi miskin saudara sekalian ya. Gak jadi miskin saudara. Sebab kekayaan kita itu ada di surga. Apa sih bentuknya? Pokoknya kesempatan hidup lagi. Orang kalau sakit ya saudara, berapapun biayanya dikeluarkan loh, asal dia sembuh. Kalau tergeletak di rumah sakit, kan suka dengar sayup-sayup orang lewat jalan, terus bakso atau apa gitu, ting 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 ting, meronde gitu. Rasanya enak banget ya. Betul nggak saudara? Iya saudara. Karena saya pernah begitu kan, jadi tahu gitu. Ya, di lantai berapa itu 6 atau apa di Husada itu ya, itu kalau jalan depannya ting 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 masih kedengeran gitu, itu masih denger gitu. Aduh enaknya gitu, ini kan selang gitu ya. Karena waktu itu saya punya usus buntu, nggak diketahui itu usus buntu sampai pecah, sampai hampir kena paru-paru. Jadi perutnya harus dibuka, dikeluarin semua isinya, terus dimasukin lagi, bukan dicucuk pakai omo biru, dimasukin lagi saudara, udah masukin lagi saudara. Itu kalau kan kita buang air aja kan di tempat juga kan, pakai apa, kateter ya, udah gitu. Waduh saudara, ada ceritanya di sini sebenarnya, lumayan ada ceritanya. Rasanya enak banget gitu saudara. Kalau sembuh bisa bangkit enak banget. Kemarin saya besok ibu-ibu ya saudara, kakinya mau dipotong saudara, saya mau diamputasi. Aduh aku lihat itu ya, aku gak bisa ngomong, cuman pegang pundaknya gini. Aduh Tuhan, aku gak bisa ngomong dah. Makanya ya saudara, yang punya gula darah jangan bandel. Ya betul gak? Betapa indahnya ya, seandainya oke, sakit, berapapun dikeluarkan biayanya, seandainya boleh bangkit, gak usah bangkit di surga, bangkit di Cibinong aja. Senang gak saudara? Nggak usah ke surga, di Cibinong aja lah. Mau Cilengsi bangkitnya nggak apa-apa, tapi Anda akan dibangkitkan di surga loh. Amin saudara. Serius ya, kita mau cari Tuhan serius ya. Betapa berbahagianya loh. Nggak usah dibangkitkan di Jakarta lagi, di Cilengsi mau kita. Puji Tuhan kita bukan di Cilengsi loh saudara, kita dibangkitkan di surga. Dan kita punya kekayaan. Dan kita punya kekayaan. Sekarang saya punya jurus, saya mau bagikan kepada saudara. Kalau saya lihat orang punya tanah ya, dulu harganya sekian ribu loh, saya beli dulu cuma 300 ribu, sekarang udah 15 juta. Aduh kok gak punya gitu ya. Halo? Seorang lo dapat tender atau apa kaya gitu, kita lihat gitu, udah gak kebeli tanah di Jakarta gitu. Yang membahagiakan, kita punya tanah yang gak bisa dibeli. Kita bisa beli sekarang, bukan dengan uang, dengan kesetiaan, dengan pengabdian, dengan kesucian hidup, kita bisa beli tanah itu.
Dan ini bukan omong kosong, saudara. Saya mengajak saudara untuk mengumpulkan harta di surga itu. Saya mengajak saudara untuk mengumpulkan itu. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen dewasa ini lebih banyak berbicara mengenai hari depan yang penuh harapan itu bukan sekitar dunia akan datang nanti, tapi dunia hari ini. Padahal firman Tuhan mengatakan, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itu ayat 3 dan 4 kan? Ayat 14 Pak Miko. Ayat yang ke-14. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita baca ayat sebelumnya itu Pak, barangkali Pak. Ayat yang ke-13. Apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu, Iya. waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Penyataan Tuhan Yesus. Kristus. Epifania, penyataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya komitmen yang sungguh-sungguh ya, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang itu, duniamu itu berubah. Duniamu itu berubah. Katakan amin. Jaga mulutmu, jaga matamu, jaga sikapmu. Dunia ini berubah. You buktikan. You buktikan. Duniamu berubah. Dan itu sangat membahagiakan, sangat menggembirakan kita. Saya baca syairnya ya. Waktunya nanti pastikan terjadi. Setiap insan pergi sendiri. Sinar sang surya tiada lagi. Bumi ini akan menjadi sepi. Inilah hari akhir kehidupan. Ke alam baka berpulang. Rela menyerah dan tiada berdaya. Jadi orang yang sombong-sombong itu masih kokoh-kokoh, dibawa ke rumah sakit, masih gagah gitu, diantar oleh ajudannya, keluarganya, masih gagah. Tapi begitu di ruang ICU, begitu mulai ngap-ngap, dia mulai menyerah. Rela menyerah dan tidak berdaya, harus meninggalkan semua. Anda masih bersama saya? Anda bisa mengerti? Saya pernah ada di samping seorang jenderal penguasa. Iya, orang hebat di zaman Orde Baru. Hebat sekali. Pada waktu udah tua nih, udah kecil gitu, udah kurus darah, dia tetap menunjukkan, mau tampil gini, mau menunjukkan wibawanya. Tahu, masih menunjukkan wibawanya. Selamat malam Pak, selamat malam Pak, saya diminta oleh keluarga Bapak untuk mendoakan Bapak. Mati akhirnya dia. Saya lihat bagaimana dia mencoba untuk tetap berwibawa. Tapi udah, mau wibawa apa? Inilah hari akhir kehidupan. Ke alam baka berpulang. Rela menyerah dan tiada berdaya, harus meninggalkan semua. Finally, I want to say, I love you all.